Selamat menonton kembali di channel saya, di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menonton, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasanya, saya akan menganalisa pergerakan indeks untuk seminggu ke depan, dan juga saya akan menganalisa 5 saham watchlist yang perlu diperhatikan untuk seminggu ke depan. Apa saja yang saham yang akan saya analisa? Ada Excel, Indosat, ACBP, INDF, dan LSIP. Jadi langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari Jumat kemarin ditutup menguat 0,15%, sempat menguat sampai 1% lebih, tapi kemudian ditekan dan tutup di harga Rp4.904. Dan kita lihat asing kembali net sell pada hari Jumat kemarin senilai 674 miliar. Langsung saja kita ke teknikal. Untuk seminggu ke depan, ISG masih belum ada perubahan, akan bermain di range harga 4.800 sampai 5.000. Resisten kuatnya selama seminggu ini ada di 5.000. Jadi range sideways ISG ada di 4.800 supportnya, dan di 5.000 resisten terdekat, dan ke 5.100. Kalau itu sudah bisa di breakout, minimal ditutup di 5.150, tutup minimal di 5.150, potensi ISG akan melanjutkan uptrend dan menguji resisten ISG di 5.400 dan juga di 5.500. Di situ ada gap, dan di 5.600 ada EMA 60. Jadi untuk minggu depan, selama dia bermain di area range 4.800 sampai 5.000 sampai 5.100, ya tetap akan tektokan di situ. Terlihat dari 5 hari yang kebelakang atau seminggu ini, ISG beda satu hari naik, hari besoknya turun, hari besoknya naik, hari besoknya turun, ya seperti itu aja, masih sideways. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Excel akan menguji resistennya di minggu depan. Terlihat setelah 2 candle dia di bawah EMA 150 dan tutup di atas EMA 20, dan Excel mantul. Potensi besar Excel akan melanjutkan kenaikan. Terlihat juga MACD sudah mendekati dan tetap berada di atas 0 dan garis mendatar, pertanda saham Excel lagi sideways. Terlihat juga sideways dari sejak dia breakout sini, ya, dari bulan Mei 2020. Jadi Excel perlu diperhatikan besok. Kalau Excel besok mampu breakout di atas 2.820 minimal, bisa buy dan potensi ke arah 3.000, walaupun di 2.900 ada emang 200. Kalau itu di breakout malah bagus, bisa ke 3.000 dan bahkan ke 3.200 untuk Excel. Bisa buy kalau bertahan di atas 2.800 untuk Excel. Excel sangat cukup bagus kalau di atas 2.800. Potensi juga terlihat berapa kali dia bertahan di 2.800 di 2019, mantul terus dari support 2.800 dan akhirnya melanjutkan kenaikan sampai 3.700. Seperti itu. Saya nggak ada hitung juga nih harga wajar Excel di berapa, tapi potensi Excel akan ke atas lagi. Terlihat juga Excel udah 2 kali mencoba. Terlihat dia 2 kali mencoba untuk breakout dari resisten yang dibuat secara manual, dan dynamic resistennya EMA 150 dicoba, dia turun dan mantul di EMA 20 atau di support yang dibuat dengan tarik garis, dan dia mencoba lagi breakout. Sempat breakout dari EMA 150 tapi dia tidak mampu membreakout resisten yang dibuat di 2.800, dan dia kembali turun dan mantul lagi di EMA 20. Potensi besar Excel menguji resisten untuk minggu depan di 2.800 sampai bahkan ke 3.000 dan 3.200. Tapi terdekatnya ke 3.000 lah. Tapi kita lihat volume juga belum kelihatan, ya, masih kecil. Mungkin volume akan muncul kalau dia mampu breakout dari 2.800 ini untuk Excel. Lanjut kita ke saham kedua, ada ISAT.
yang naik hari ini juga 5,13% ke level harga 2440. Sama seperti Excel, untuk minggu depan ISAT juga akan menguji resistennya di 2500. Di situ ada EMA 200, jadi potensi arah besar ISAT kalau mampu breakout dari 2550 ini ke arah 2800, ke 3000 dan ke 3200. Untuk ISAT akan lebih kencang larinya kalau mampu bertahan di atas 2550. Seperti itu untuk ISAT. Semoga 2500 ini mampu di breakout, dan terlihat juga setelah ini beberapa kali dia coba 2500 dan dia mantul dan naik tinggi. Sama halnya seperti Excel, dan terlihat juga volume juga muncul dari 2 minggu yang lalu. Terlihat volume tinggi, dia naik, dan saat penurunan volume juga kecil, dan saat hari Jumat kemarin dia naik dengan volume yang lumayan tinggi daripada volume biasanya saat dia turun. Jadi masih ada peluang ISAT menguji ke atas untuk kembali uptrend. Terlihat juga MACD juga berdekatan, walaupun berdekatan mau perpotongan tapi masih di atas 0 dan di atas 100 ini. Jadi masih peluang bagus untuk ISAT ke arah atas. Minimal ke 2600 dulu dia breakout situ. Kalaupun pas breakout ya yang pasti dia akan breakout dulu 2600, dan kalaupun dia ternyata palsu ya akan turun. Seperti itu. Lanjut kita ke saham ketiga, ada ICBP yang pada hari Jumat kemarin juga naik 2,79% ke level harga 9.225. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal seperti analisa saya sebelum-sebelumnya, ICBP selama bertahan di atas 9.000 masih potensi mengarah ke atas, dan terlihat berapa kali dia breakdown, dia naik di atas 9.000 terus besoknya turun di bawah 9.000, tapi besoknya naik lagi di 9.000 dan kembali turun di bawah 9.000, dan hari ini naik. Potensi ICBP menguji resisten terdekatnya di 9.400 dan 9.550. Di 9.450 ada EMA 20, ada EMA 60. Dan terlihat juga kalau dia mampu breakout tutup di atas 9.500 di 9.450, berarti dia bisa berarti ICBP bisa mematahkan trend line downtrend yang terbentuk dari Februari 2020. Potensi arah kalau dia mampu breakout 9.500 ke 10.000 bahkan ke 10.400. Seperti itu untuk ICBP. Potensi masih ada di 10-15% jangka menengah. Yang mau beli di harga sekarang juga bisa untuk disimpan. Terlihat juga MACD juga cukup bagus mengarah ke atas dan mendekati garis 0. Itu peluangnya cukup bagus ya. Seperti itu untuk ICBP, masih potensi mengarah ke atas dan potensi juga membuat double bottom. Lanjut kita ke saham keempat, ada Indefood yang pada hari Jumat kemarin naik 4,71% ke level harga 6.675. Seperti juga analisa saya sebelum-sebelumnya, Indofood akan bertahan bagus kalau mampu bertahan di atas 6.000. Potensi menguji resisten di 6.675 bahkan ke 7.200. Di situ di 7.000 juga ada resistennya EMA 150 dan 3.200, dan terlihat sudah berapa kali dia coba untuk breakdown di 6.000 tapi tidak mampu dan kembali naik lagi. Dan terlihat juga dia sudah sideways di range harga 6.000 sampai 6.600 nih dari bulan Maret 2020. Jadi potensi untuk minggu depan juga INDF akan menguji resistennya di 6.700. Nah, bahkan kalau mampu bertahan akan menguji lagi resistennya di 7.000 dan 7.250. Seperti itu. Dan juga terlihat volume INDF sudah muncul dari bulan Mei 2020. Terlihat volumenya sudah lumayan tinggi, dan volume kedepannya walaupun turun tapi di atas rata-rata volume sebelum bulan Mei. Nah, terlihat damai, dan saat pada hari Jumat kemarin juga volumenya lumayan tinggi dari volume biasanya dari hari-hari sebelumnya. Jadi peluang INDF akan menguji resistennya di 6.675. Seperti itu untuk INDF. Lanjut kita ke saham terakhir, ada LSIP yang pada hari Jumat kemarin ditutup
di level harga 8.205, sempat rebound sampai harga tertingginya di 850, tapi kemudian turun tutup di harga penutupan seperti hari Kamis 825. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal, L-ship sudah 3 kali mencoba resisten di 870 sampai 880, tidak mampu. Bisa terlihat ini satu candle lagi. Kalau L-ship tidak mampu tutup di atas 850, potensi ke arah bawah untuk menguji supportnya di 770 dan bahkan akan ke 700 untuk L-ship. Bisa terlihat setelah bulan April kemarin L-ship tidak mampu breakout dari 870, dia kemarin turun dan sampai ke 600, tapi kemudian mantul terus tidak mampu menguji 780, dia kembali turun dan tertahan di 700 dan kembali menguji resistennya di 870 dan L-ship tidak mampu dan kembali turun dan menguji M60, dia mantul di M60 dan menguji lagi resistennya. Jadi untuk kedepannya L-ship akan menguji 800 dan bahkan ke 760 menguji M60. Wait and see dulu untuk L-ship, mending nunggu di bawah. Terlihat juga MACD sudah terjadi perpotongan dan indikator garis biru mengarah ke bawah untuk memotong garis merah, jadi potensinya ke arah bawah. Kalau mau spekulasi buy, nunggu di 770, ini bisa spekulasi buy. Kalau dia rebound bisa take profit aja di 2-3%. Peluang dia untuk balik koreksi setelah rebound 2-3%, dia mungkin besoknya akan koreksi lagi. Jadi sebelum dia mampu breakout dari 870 sampai 880 masih belum bisa dikatakan untuk konfirmasi dia kembali uptrend. Masih dalam kondisi sekarang L-ship masih sideways. Kalau dia mampu breakout dari 870 sampai 880 bisa buy dan potensi ke 1000 bahkan ke 1100. Ini terlihat dari chart seperti itu untuk L-ship. Ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa kalau yang mau menanggapi analisa saya hari ini atau yang mau dianalisa sahamnya bisa ditulis di komen, dan jangan lupa kalau channel ini bermanfaat bisa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.